Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Febri Rabdani, mahasiswa program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Efektivitas Komunikasi Politik Door-to-Door Campaign dalam Memenangkan Pilkada Jakarta Satu Putaran, studi kasus pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno tahun 2024. Video ini akan berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teori yang digunakan, penelitian terdahulu, variabel dan hipotesis, hingga prosedur dan metode penelitian yang akan saya gunakan. Latar belakang penelitian. Pilkada DKI Jakarta merupakan salah satu kontestasi politik yang paling strategik dan menjadi barometer politik nasional. Segala dinamika yang terjadi dalam Pilkada Jakarta hampir selalu menjadi rujukan bagi strategi politik di seluruh Indonesia. Pada Pilkada tahun 2024 lalu terjadi sebuah fenomena politik yang luar biasa. Pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno berhasil memenangkan pilkada dalam satu putaran. Sebuah capaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah Pilkada Jakarta pasca reformasi. Yang menarik, pasangan ini dimulai dari elektabilitas 0%. Namun naik secara signifikan hingga 50,07% pada hari pemungutan suara yang dipublikasikan langsung oleh KPU DKI Jakarta. Salah satu faktor kunci keberhasilan tersebut adalah strategi door-to-door campaign yang dilakukan secara masif, sistematis, dan berbasis data serta melibatkan 8.248 relawan yang ditugaskan mengunjungi 412.400 rumah tangga di 46 kelurahan, baik di klaster 1 maupun di klaster 2. DTDC terbukti mampu menciptakan komunikasi politik dua arah, membangun kedekatan emosional, dan menjadi sarana pemetaan sikap pemilih secara real time. Keberhasilan strategi ini menimbulkan pertanyaan akademik. Satu, bagaimana strategi door-to-door campaign dirancang dan dilaksanakan? Dua, apa faktor penentu efektivitasnya? Dan tiga, sejauh mana kontribusi door-to-door campaign terhadap kemenangan pilkada satu putaran? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar penelitian saya. Identifikasi dan rumusan masalah. Penelitian ini memiliki masalah. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan ilmiah terkait bagaimana strategi DTDC dilakukan secara terstruktur, bagaimana relawan berperan, bagaimana opinion leader, bagaimana pesan politik diformulasikan, serta bagaimana door-to-door campaign mampu mengubah persepsi dan perilaku pemilih secara signifikan. Selain itu, belum ada penelitian yang secara mendalam mengukur kontribusi kuantitatif DTDC atau door-to-door campaign terhadap kemenangan satu putaran dalam konteks masyarakat urban seperti Jakarta. Selanjutnya, rumusan masalahnya, penelitian ini menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana strategi komunikasi politik melalui kampanye door-to-door dilakukan dalam Pilkada Jakarta 2024. Yang kedua, sejauh mana efektivitas metode door-to-door campaign dalam meningkatkan elektabilitas pasangan calon Pramono Rano. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan door-to-door campaign hingga memenangkan satu putaran. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan strategi DTDC pasangan Pramono Rano
menganalisis efektivitas DTDC dalam meningkatkan elektabilitas, mengidentifikasi faktor keberhasilan DTDC dalam mempengaruhi pemilih. Manfaatnya meliputi pengembangan teori two-step flow di era modern, pengayaan konsep komunikasi politik grassroots, itu adalah manfaat akademis, dan manfaat praktisnya adalah menjadi best practice bagi konsultan politik dan tim kampanye, kemudian masukan bagi partai politik dalam strategi pemenangan. Next, selanjutnya adalah kita berbicara landasan teori dari rencana penelitian tesis saya. Yang pertama adalah dalam penelitian ini saya menggunakan 4 teori utama, atau 3 teori utama. Yang pertama adalah teori komunikasi interpersonal. Pesan yang disampaikan secara langsung memungkinkan terjadinya empati, dialog, dan trust building. Kemudian elaborate likelihood model atau LM. Persuasi terjadi via 2 jalur. Jalur sentral, kekuatan argumen program, dan jalur periferal, kredibilitas dan daya tarik relawan yang berkunjung. Dan yang ketiga adalah teori two-step flow, yaitu informasi dari media, yaitu tim kampanye, tidak langsung ke pemilih, tetapi melalui opinion leader. Dalam kasus ini 8.248 relawan berfungsi sebagai opinion leader. Nah, selanjutnya adalah kerangka teori two-step flow, model aplikasi. Nah, model aplikasinya adalah two-step flow adalah inti dari penelitian ini. Teori ini memvalidasi mengapa relawan sebagai individu lebih efektif daripada iklan massal. Step 1, pesan dari sumber massa tim kampanye Pramono Rano disalurkan ke pemimpin opini atau opinion leader sejumlah 4.248 relawan door-to-door kampanye. Yang kedua, step kedua, pemimpin opini atau opinion leader dalam hal ini adalah relawan melakukan filter, personalisasi dan klarifikasi isu, lalu menyampaikan ke audiens sebanyak 412.400 pemilih atau rumah tangga melalui saluran interpersonal. Hasil akhir efektivitasnya diukur dari pengaruh interpersonal ini. Lanjut. Kerangka kerja kampanye strategi pendampingan. Diagram ini menunjukkan bahwa strategi DTDC bukan hanya soal berkunjung, tetapi sebuah siklus yang terintegrasi. Pemetaan dimulai dengan survei, FGD, kemudian analisis media untuk mengenali medan, kemudian selanjutnya ada penggalangan, mengamankan dukungan dari masyarakat, partai, tokoh hingga logistik, pencitraan ke branding, membangun legitimasi kompetensi melalui visi misi dan program kerja kandidat, dan kemudian evaluasi terus menerus, monitor popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Jadi kerangka kerja kampanye memiliki berbagai kerangka yang sangat rumit dan struktur, sehingga dapat dikatakan sebagai kerangka yang sistematis karena berbasis data. Tujuan akhirnya adalah dipercaya dan dipilih. Nah, berikut adalah alur DTDC, siklus lapangan. Nah, ini alurnya ada rekrutmen, kemudian pembekalan, ini informasi dari internal tim, Terus kemudian selanjutnya ada eksekusi lapangan, 8.248 relawan menyasar 412.400 KK, analisis lembar kontrol, jadi ada data kunjungannya sehingga dapat real time. Pemenuhan sikapnya itu dapat dilakukan secara real time, Pemilih sudah menentukan sikap ragu, tidak memilih atau memilih. Kemudian strategi lanjutan berdasarkan 3 faktor tersebut di tim melakukan downgrading, WA-based, monef, dan survei berkala. Nah, hipotesis lanjut. Hipotesis penelitian ini adalah hipotesisnya adalah yang pertama adalah strategi komunikasi politik DTDC berkontribusi signifikan terhadap peningkatan elektabilitas pasangan calon Pramono Rano. Kemudian keberhasilan DTDC memenangkan satu putaran dipengaruhi oleh faktor kredibilitas relawan, kemudian segmentasi wilayah dan pendekatan interpersonal.
Hipotesis 3 adalah door-to-door campaign atau interpersonal lebih efektif dalam membentuk persuasi dan mempengaruhi pilihan politik dibanding kampanye media sosial atau kampanye udara di konteks urban Jakarta. Nah, berikut adalah desain dan prosedur penelitian, yaitu kuantifikasi exploratory, ya, pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif. Kemudian modelnya adalah kualitas sebab akibat, menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Populasinya terdapat 8.248 relawan TDC dan 412.400 pemilih yang atau KK yang dikunjungi. Nah, sampelnya menggunakan rumus Lovin, ya, yaitu respondennya berjumlah minimal 367 responden, dalam hal ini adalah relawan. Kemudian responden yang kedua minimal 400 responden, dalam hal ini adalah pemilih atau KK. Teknik analisisnya adalah regresi linear berganda, ya. Nah, berikut adalah variabel dan instrumen penelitian, tipe variabel, kemudian variabel dan indikator utama. Tipe variabel ada variabel independen X dan variabel dependen Y. Variabel independen adalah efektivitas komunikasi DTDC. Indikatornya adalah intensitas kunjungan relawan, kualitas komunikasi interpersonal, dan kelengkapan logistik kampanye. Variabel tipe variabel dependen atau Y-nya adalah variabel efektivitas pemenangan satu putaran. Indikatornya adalah peningkatan elektabilitas, keputusan pemilih, loyalitas atau dukungan konkret. Instrumennya adalah kuesioner angket skala Likert 1 sampai 5. Kemudian akan dilakukan uji prasyarat, uji validitas, dan uji reliabilitas. Nah, terima kasih. Nah, berikut presentasi rencana tesis yang saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.